Hai anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Ibu Melda di pembelajaran kita yaitu proses industri kimia. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai KD kita yaitu yang di KD 3.2 anak-anak, yaitu tentang penerapan pembuatan garam, NaOH dan asam klorida. Namun yang akan Ibu bahas di sini hanya tentang soda caustic. Garam kan kita sudah bahas kemarin pada pertemuan kita minggu lalu. Dan minggu lalunya lagi udah tiga kali pertemuan kita bahas tentang garam. Nah, hari ini kita akan bahas tentang soda causticnya. Nanti next agenda kita baru kita akan membahas tentang asam klorida atau HCl. Nah, sedangkan untuk keterampilannya sendiri di poin 4.2 anak-anak, yaitu tentang pembuatan garam, NaOH dan HCl. Lanjut, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, kalau untuk membahas tentang tujuan pembelajaran sebenarnya sama saja dengan tujuan pembelajaran kita pada saat kita belajar tentang garam. Artinya, dari tujuan pembelajaran kita tersebut, kita akan paham bagaimana mendefinisikan dari NaOH itu sendiri sampai nanti ke prosesnya sendiri untuk membuat NaOH itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan pada video ini, anak-anak. Mari disimak dan diperhatikan baik-baik. Jika kalian merasa kalian tidak bisa mendengar suara dari Ibu, maka ada baiknya kalian bisa menggunakan headset dalam mendengarkan video ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, agar semua yang apa kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipimpin dari sekarang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, jika kalian merasa kalian sudah selesai berdoa, kalian sudah mempersiapkan seluruh perlengkapan yang akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran daring, dan kalian sudah mencatat poin penting dalam apa judul yang akan kita bahas pada hari ini, next agenda kita akan mempelajari dan mendengarkan bersama-sama terlebih dahulu tentang materi yang akan Ibu bahas pada hari ini. Jika kalian merasa kalian tidak bisa mendengar suara Ibu dengan jelas, kalian bisa menggunakan headset anak-anak agar apa yang Ibu terangkan di video ini dapat dijelaskan, dapat dipahami oleh kalian semua dengan jelas. Oke, nanti setelah kalian selesai menyaksikan video ini, baru kita akan diskusi bersama-sama terlebih dahulu via aplikasi kita yaitu Google Meet atau via WA atau via Edmodo anak-anak. Baiklah, silahkan check it out. Nah, baiklah anak-anak, yang pertama yang akan Ibu bahas mengenai soda caustic atau dikenal dengan namanya soda api. Kalau orang awam menyebutnya soda api atau soda caustic, yaitu memiliki rumus kimia NaOH. Jadi NaOH dengan BM atau berat molekulnya berkisar 40. Jadi dia punya berat molekul 40. Nah, berikut gambaran NaOH seperti apa. Bisa dilihat. Jadi NaOH itu adalah bahan kimia dengan rumus dengan BM-nya 40 atau berat molekul 40 yang berwarna putih. Jadi bahan kimianya itu berwarna putih. Biasanya berbentuk bongkahan, ada juga yang sudah berbentuk butiran. Dan dia itu bersifat basah. Jadi karena dia bersifat basah sehingga dia juga mudah larut di dalam air, sangat mudah larut di dalam air. Nah, NaOH itu sendiri ketika dilarutkan di dalam air, dia akan panas, menimbulkan adanya panas dalam NaOH tersebut. Karena dari sifat dari NaOH-nya sendiri yaitu reaktif dan korosif. Jadi ketika kalian mendengar kata reaktif, ketika kalian mendengar kata korosif, tentu saja kalian sudah terpikir apa yang ada di benak kalian. Kelas 10 sudah belajar. Nah, diingatkan kembali ya pembelajaran kelas 10-nya tentang bahan-bahan kimia dan sifat bahan-bahan kimianya seperti apa. Jadi kalau kalian dengar kata korosif, kan kalian tahu berarti itu tidak baik untuk kulit kalian jika tidak SOP dalam penanganannya. Maka dari itu harus berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia. Nah, selanjutnya yang akan Ibu bahas tentang industri soda caustic itu seperti apa dan apa sih soda caustic itu? Baiklah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah perbedaan sifat fisik dan sifat kimia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut seputar industri dari soda caustic.
Perbedaan sifat fisik dan sifat kimia. Sebelum kita tahu tentang perbedaannya, harus tahu dulu sifat itu apa. Sifat adalah keadaan yang mencirikan suatu zat atau materi, di mana setiap zat atau materi itu memiliki yang namanya sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Nah, sifat fisik ini dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Artinya, dengan sifat fisik artinya yang bisa kalian lihat, yang bisa kalian amati. Contohnya, wujud zat, warna zat, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, titik didih dan titik lembur, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Nah, sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Artinya harus ada analisa lebih lanjut. Contohnya adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat, beracun. Apakah dia biasa disebut non-polar atau polar sifatnya, artinya tidak bisa diamati secara langsung untuk sifat kimia. Bahasan selanjutnya yaitu membahas tentang industri soda caustic itu seperti apa. Nah, jadi anak-anak, industri soda caustic ini sendiri adalah industri yang dinamakan dengan industri klor alkali. Jadi karena dia kaitannya menggunakan alkali. Nah, industri soda caustic ini biasanya dia itu selain difungsikan sebagai produk utamanya yaitu NaOH, dia juga menghasilkan yang namanya Cl2 sebagai produk utamanya. Jadi di samping NaOH dia juga menghasilkan yang namanya Cl2 atau kalian kenal dengan namanya klor. Maka dari itu dia sering disebut sebagai industri klor alkali. Nah, kenapa disebut klor? Karena dia juga menghasilkan Cl2 atau klor. Mengapa dia juga dinamakan alkali? Karena di situ ada NaOH. NaOH itu adalah alkali, anak-anak. Nah, selanjutnya akan dibahas adalah bahan baku dan bahan penunjang dalam proses pembuatan NaOH atau soda caustic. Untuk bahan baku dalam proses pembuatan soda caustic itu sendiri ada empat. Yang pertama yaitu brine atau kalian kenal yang namanya air garam. Sudah kita bahas di pertemuan kita yang sebelumnya ya. Jadi sekitar dia punya bahan baku garam, jadi kita bikin garam dulu. Yang pertama kita buat proses garam seperti apa, dapat hasil garam yaitu sekitar brine-nya sekitar 20-25% saja brine. Terus di situ dia ada air, terus ada listrik tentunya dan ada Na2CO3 atau dalam istilah kimianya Na2CO3 itu adalah istilahnya itu untuk natrium karbonat. Nah, selanjutnya dia juga punya bahan penunjang atau bahan baku sampingnya yaitu ada asam sulfat. Nah, selanjutnya ada merkuri atau Hg dan ada HCl atau asam klorida. Berikut adalah bahan baku dan bahan penunjangnya seperti yang Selanjutnya yang akan dibahas mengenai sifat fisik dan sifat kimia dari soda caustic atau NaOH. Sifat fisika dari NaOH adalah memiliki massa molar 39,88 atau 40 gram per mol, massa jenis 2,1 gram per cm kubik, zatnya berwarna putih, titik leburnya 318 derajat Celcius, titik didih 1390 derajat Celcius. Sedangkan untuk sifat kimia dari NaOH adalah larut di dalam pelarut air, memiliki sifat yang tidak mudah terbakar, mudah reaktif dengan oksidator dan logam, bersifat korosif dan bersifat higroskopis. Nah, selanjutnya akan Ibu bahas adalah bagaimana tentang proses pembuatan soda caustic. Soda caustic itu umumnya yaitu dibuat dengan cara elektrolisis. Jadi kalau kalian kenal namanya elektrolisis, artinya ada perubahan di situ dari listrik menjadi energi kimia. Makanya tadi bahan baku utamanya salah satunya adalah listrik karena kita menggunakan elektrolisis. Nah, elektrolisis ini kaitannya nanti dengan namanya ada anoda dan ada katoda. Jadi kalau di elektrolisis itu biasa kalian kenal dengan namanya KNAP. Jadi ada singkatannya KNAP agar kalian mudah mengingatnya. Apa itu? Berarti katodanya negatif dan anodanya positif. Itu adalah singkatan sebenarnya anak-anak. Nanti ketika kalian di kelas 12 kalian akan lebih paham belajar lagi tentang elektrolisis itu seperti apa.
Ibu tidak akan menjelaskan lebih detail tentang elektrolisis karena kita tentang soda caustic yang akan Ibu bahas secara detail di sini. Nah, jadi ketika dianya si elektrolisis mengelektrolisis dengan menggunakan anoda dan katoda tersebut, maka dia akan menghasilkan produknya yaitu NaOH. Bagaimana caranya? Ada 3 jenis alternatif dalam metode pembuatan sabun. Yang pertama yaitu sel diafragma. Jadi dia menggunakan sel diafragma anak-anak untuk prosesnya. Yang kedua ada yang namanya sel membran anak-anak. Jadi dia pakai membran di situ. Dan yang selanjutnya ada yang namanya sel merkuri. Jadi dia menggunakan merkuri. Nah, untuk Yang akan Ibu bahas yang pertama yaitu mengenai proses dengan sel diafragma terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di video ini adalah gambar dari proses sel diafragma. Untuk sel diafragma ini sendiri, prosesnya yaitu pertama melewati proses elektrolisis yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Lalu karena dia menggunakan elektrolisis, artinya ada anoda dan katoda. Anoda dan katodanya dipisahkan menggunakan sekat. Nah, sekat inilah yang dinamakan diafragma. Sel diafragma itu menjaga bercampurnya antara gas hidrogen dan gas klor, karena kedua gas tersebut akan menyebabkan terjadinya ledakan apabila dicampur, sehingga harus ditambahkan dengan sekat diafragma tadi. Selain itu, untuk mencegah bereaksinya soda caustic dengan klorin yang dapat membentuk natrium hipoklorit dan natrium klorat pada temperatur operasi yang berkisar di atas 40 derajat Celcius. Pada sel diafragma itu sendiri menggunakan anodanya yaitu berupa grafit dan katoda yaitu dari kotak baja. Hal inilah akan menyebabkan anoda harus berganti secara rutin. Reaksi yang terjadi adalah C ditambah dengan 4OH- akan menjadi CO2 plus 2H2O plus 4 elektron. Nah, pada sel diafragma itu sendiri, apabila bahan diafragmanya diganti dengan asbes ataupun bahan yang lainnya, maka akan mudah tersumbat sehingga mengakibatkan adanya penurunan voltase dan diganti secara berkala. Sedangkan pada sel diafragma pada anoda terbuat dari titanium yang dilapisi platinum, ruthenium, iridium yang dapat beroperasi 12-24 bulan tanpa adanya pergantian diafragma, terutama untuk pati Fe sebagai pengganti dari asbes yang dianggap sebagai lebih ramah lingkungan. Nah, elektrolisis pada sel diafragma ini dia menggunakan arus DC yang dialirkan melalui sel agar si elektrolisa larutan natrium klorida dan arahnya dari anoda ke katoda yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Berikut adalah reaksinya. Baiklah, yang selanjutnya akan Ibu jelaskan adalah proses dengan menggunakan sel merkuri. Pada proses elektrolisis dengan sel merkuri, anodanya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolom aliran raksa. Dalam hal ini adalah merkuri. Katoda merkuri mempunyai over potensial yang lebih tinggi dan mereduksi H2O menjadi OH- dan H2 atau gas hidrogen. Sel merkuri cukup banyak memberi keuntungan daripada sel diafragma, terutama karena dapat menghasilkan NaOH dengan kemurnian tinggi tanpa prosedur lanjutan yang terlalu banyak. Proses dengan menggunakan sel merkuri menghasilkan konsentrasi larutan kaustik soda tertinggi di antara ketiga jenis sel-sel yang lainnya. Nah, namun sel merkuri memiliki kerugian yang penting, yaitu sel merkuri memerlukan voltase yang lebih tinggi, kisaran 4,5 volt, dibanding dengan sel diafragma juga memerlukan energi listrik yang cukup banyak, sekitar 3100 kW per ton klorin dalam sebuah sel merkuri dibandingkan dengan 2700 kWh dalam sel diafragma. Kerugian ini cukup serius dari sel merkuri karena perlunya pengendalian limbah merkuri ke lingkungan. Selanjutnya yaitu proses dengan menggunakan sel membran. Nah, untuk proses dengan menggunakan sel membran itu dengan teknologi modern dalam industri soda caustic. Nah,
Pada elektrolisis dengan sel membran, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran, di mana membran hanya dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga dengan membran penukar kation. Membran penukar kation memiliki peran penting sebagai media yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion natrium atau Na+ dan dari ruang anoda ke ruang katoda dengan mencegah mengalirnya ion Cl- atau klor ke ruang katoda, serta mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Larutan garam natrium hikloida jenuh yang mengandung ion-ion Na+ dan Cl- akan dialirkan ke ruang anoda, sedangkan pada ruang katoda diisi air murni. Suatu arus yang searah atau arus DC kemudian dialirkan melalui sel tersebut. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan akan menghasilkan produk yang jauh lebih murni dan lebih pekat dibandingkan dengan proses yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perbedaan dari ketiga jenis sel elektrolisis yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu dari sel merkuri, sel diafragma, dan sel membran. Perbedaannya terletak pada kualitas NaOH, konsentrasi NaOH, bahan baku air garam, energi listriknya, dan tingkat pencemaran lingkungannya. Itu bisa kalian lihat pada buku cetak kalian di halaman 34 untuk lebih detailnya. Dan adapun keunggulan dan kelembahan dari industri kloralkali atau soda kaustik, di mana bisa kalian baca juga di halaman 34 di buku cetak kalian. NaOH atau natrium hidroksida ini banyak digunakan di berbagai industri, terutama sebagai zat kimia dasar dalam pembuatan pulp and paper atau kertas, industri tekstil, industri minum, sabun dan deterjen, dan sebagai pembersih drain. Di industri tekstil itu biasanya digunakan untuk proses pengkapasan, di samping juga proses pewarnaan serat sintesis nilon seperti nilon dan polyester. Di industri pulp and paper, caustic soda digunakan sebagai bahan baku dalam proses pulping dan bleaching. Di industri sabun dan deterjen, caustic soda digunakan dalam reaksi saponifikasi. Tanpa adanya NaOH atau natrium hidroksida tidak akan menjadi sabun ataupun deterjen. Industri minyak dan gas bumi biasanya caustic soda digunakan di tahapan eksplorasi, produksi maupun pemrosesan minyak dan gas alam, di mana digunakan untuk menghilangkan bau yang berasal dari H2S maupun merkaptan. Di dalam industri aluminium, soda kaustik juga digunakan untuk melarutkan biji bauksit yang merupakan bahan baku dalam produksi aluminium. Dan untuk netralisasi minyak biasanya digunakan untuk lebih mengefisiensikan dalam proses netralisasi, karena dengan menggunakan NaOH dianggap dapat mengurangi zat warna dan kotoran yang berupa getah dan lender di dalam minyak. Dan industri-industri kimia lainnya seperti industri-industri hilir, plastik, obat-obatan, pelarut, kain sintesis, adesif, dan zat pewarna lainnya, cat, tinta, dan lainnya. Sedangkan untuk kegunaan klorida atau Cl2 digunakan sebagai desinfektan air, pemurni air minum, industri pulp and paper, pelarut, zat warna, tekstil, perminyakan, antiseptik, insektisida, cat, plastik, pemutih. Klorin juga dalam asam klorida digunakan pada industri logam sebagai bahan ekstraksi. Untuk unsur halogennya dalam kalsium hipoklorit, bahan baku pembuat mercon dan korek api. Klorin juga dalam bentuk seng klorida ZnCl2 dapat digunakan sebagai bahan pembuatan solder. Kegunaan hidrogen adalah sebagai bahan bakar pembangkit kalor atau sel bahan bakar, sebagai pendingin rotor di generator pembangkit listrik atau PLTU, karena memiliki konduktivitas termal yang paling tinggi. 3. Sebagai bahan pencampur dengan nitrogen
atau disebut juga sebagai forming gas, yang berfungsi sebagai gas peruntun untuk mendeteksi kebocoran dari suatu gas. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. See you the next video ya anak-anak.